Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit rakyat, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini, dan semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat walafiat. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan penggunaan pupuk NPK itu sahabat ya. Dan tujuan video ini tiada lain agar nantinya setelah menyaksikan video ini kita bisa melakukan pemupukan itu seefisien mungkin itu sahabat ya. Jadi sahabat, yang pertama kali kesalahan yang sering dilakukan itu adalah tentang pemilihan jenis pupuk NPK itu sahabat ya. Jadi tentang pemilihan jenis ini sahabat harus perhatikan bahwa NPK ini kita gunakan untuk sawit yang belum produksi atau yang sudah produksi, itu yang harus dibedakan sahabat. Jadi kalau untuk sawit yang sudah seperti ini, maka kita upayakan untuk menggunakan NPK itu yang lebih dari 3 unsur hara itu sahabat ya. Lain halnya dengan sawit yang baru ditanam, itu bisa sahabat menggunakan NPK yang hanya 3 unsur hara. Jadi kalau sudah produksi seperti ini sahabat, itu sebaiknya sahabat menggunakan jenis NPK yang kandungannya itu 13, 8, 27, 4 dan 0,5 boron. Itu sebaiknya seperti itu sahabat. Itu tentang jenis pupuknya itu sahabat ya. Kemudian sahabat, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan itu adalah tentang memperhatikan unsur hara tambahan bagi tanaman kelapa sawit kita. Itu sahabat ya, ini penting juga sahabat. Jadi kalau sahabat menggunakan yang 3 unsur hara, apakah bagus seperti itu sahabat ya? Itu tentu sahabat kalau hanya menggunakan yang 3 unsur hara, sahabat nanti masih harus menambah lagi kandungan magnesium yang terdapat pada borat, maksud saya yang terdapat pada dolomit. Kemudian sahabat juga harus menambahkan boratnya sahabat, itu ya. Karena NPK untuk sawit yang sudah produksi seperti ini sebaiknya itu unsur haranya 4-5 sahabat, itu sahabat ya. Juga kalau sahabat hanya menggunakan NPK yang 3 jenis, katakan 15, 15, 15, sahabat juga masih selain menambahkan dolomit dengan borat, sahabat juga masih harus nanti menambahkan kaliumnya sahabat. Karena buah ini dibentuk dari kalium itu sahabat ya, buah bunga itu juga jadi dari mop itu tadi ya sahabat ya. Kemudian mungkin ada sahabat yang menanyakan kenapa sawit saya sering menggunakan pupuk Posca namun hasilnya tidak maksimal itu sahabat ya. Dan itu juga harus sahabat ketahui ya, bahwa Posca yang 3 unsur hara itu sebenarnya hanya pupuk untuk sayuran sahabat. Jadi kalau sahabat tidak menambahkan kandungan dolomit, menambahkan borat, juga menambahkan lagi kandungan kaliumnya, maka dalam jangka panjang sawit sahabat dipastikan hasilnya itu akan menurun seperti itu sahabat ya. Makanya untuk yang sudah produksi kita menggunakan NPK yang kadar kaliumnya tinggi ya sahabat ya. Yang salah satu contohnya yang saya sebutkan tadi yaitu yang 13, 8, 27, 4 dan 0,5 boron. Itu sahabat ya. Gitu ya, tentang pupuknya ya sahabat ya. Kemudian sahabat, yang ketiga adalah tentang dosis pemupukan ya. Ini penting sahabat, berapa dosis pemupukan untuk sawit yang sudah produksi ini dengan menggunakan pupuk NPK sahabat. Jadi kalau sesuai dengan anjuran sahabat untuk sawit umur 4-8 tahun, itu dosis per pokoknya per pohon per tahun ini adalah kisaran dari 4-5,5 kg itu per tahunnya sahabat ya. Itu dosisnya harus seperti itu dengan menggunakan pupuk yang kadar kaliumnya yang tinggi itu sahabat ya. Dan kalau dosis ini sampai kita kurangi, nanti juga dalam jangka panjang itu akan berakibat kurangnya hasil panen dari tanaman kelapa sawit kita itu sahabat ya. Kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat yang harus kita perhatikan adalah tentang frekuensi pemupukan. Ini penting sahabat. Jadi frekuensi yang dimaksud adalah berapa kali kita melakukan pemupukan dalam per tahun. Dan frekuensi ini kita harus tahu dulu berapa dosis per tahunnya sahabat
ya. Jadi itu yang kita bagi nanti. Sebagai contoh, untuk site produksi ini katakanlah kita genapkan per tahun itu per pohon 6 kilo NPK. Dan kalau kebun sahabat tanahnya berpasir atau mungkin tanahnya miring, daripada sahabat melakukan 1 atau 2 kali pemupukan per tahun, alangkah baiknya sahabat bagi 3 atau bahkan sampai 4 kali per tahun sahabat. Tujuannya agar pupuk ini bisa lebih efisien, yang terserap tidak banyak yang terlarut terbawa air sahabat. Misalkan kalau sahabat menggunakan dosisnya itu ya frekuensinya setahun 3 kali, berarti sahabat bagi 2 kali 2 kilo 2 kilo 2 kilo seperti itu setiap pemupukan sahabatnya. Kalau sahabat lakukan per tahun itu 4 kali, berarti setiap 1 kali mupuk itu adalah 1,5 kilo seperti itu sahabatnya. Jadi itu frekuensi. Kemudian kesalahan yang kelima yang harus kita pahami adalah cara pengaplikasian sahabat. Jadi sahabat ini melakukan pemupukan apakah dengan cara ditebar atau dibenam, ini semuanya bagus sahabat, tergantung kondisi kebun sahabat sendiri. Kalau kebunnya datar, alangkah baiknya ditebar sahabat. Piringannya namun juga harus bersih. Karena kalau ditebar ini penyerapan akar itu semakin maksimal sahabat. Jadi banyak akar-akar yang akan secara cepat menyerap unsur hara pupuk kita. Namun kalau tanah sahabat miring, alangkah baiknya pemupukan ini dengan melakukan cara dipendam. Namun dipendam ini sebaiknya dilakukan dengan memanjang, membuat lubangnya itu sahabat ya, kemudian ditimbun kembali, daripada sahabat membuat lubang hanya sedikit dan dalam. Yang satu lubang itu sahabat kasih sekilo atau sekilo lebih, itu sangat disayangkan karena perakaran-perakaran yang lainnya nanti tidak mendapatkan unsur hara pupuknya. Seperti sahabat itu penyerapan juga nanti akan lebih lama. Jadi sahabat, kesimpulannya adalah kesalahan yang sering kita lakukan itu yang pertama tentang pemilihan jenis NPK-nya. Yang kedua unsur hara tambahannya, ini harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah dosis per tahunnya berapa. Yang keempat frekuensi. Kemudian yang kelima cara pengaplikasiannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.